Oke teman-teman, kembali lagi di Hobi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini kita mau mereview sebuah alat ya teman-teman, ataupun sedikit cerita aja lah. Karena kebetulan kita baru beli alat, yaitu alat yang bernama kunci momen ataupun kunci torsi. Nah, jadi apa sih kunci momen ataupun kunci torsi itu ya guys ya? Jadi kunci torsi ataupun kunci momen sebuah alat untuk mengencangkan mur ataupun baut sesuai dengan ukuran standarnya ataupun standar pabriknya, ukurannya sekian. Nah, kita gunakan kunci torsi ataupun kunci momen yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk saya pribadi memang ini masih asing ya, karena basic kita di bengkel motor yang hampir tidak pernah untuk menggunakan alat seperti ini ataupun kunci momen ini teman-teman. Mungkin kalau basic teman-teman yang di bengkel mobil itu memang diwajibkan ataupun harus mempunyai alat seperti ini ya. Jadi agar setiap baut kekencangannya sesuai dengan ukuran standarnya ya. Meskipun sebenarnya mau di motor juga, intinya kalau dalam pengencangan baut itu sesuai dengan ukuran standarnya gitu ya teman-teman ya. Dan kenapa sih kita harus mempunyai kunci torsi ini ataupun kunci momen ya guys ya? Pasti teman-teman sebagian yang belum paham sedikit bertanya-tanya. Jadi fungsi kunci momen ataupun kunci torsi ini jadi sebagai indikator agar mur ataupun baut yang kita kencangkan itu sudah sesuai dengan standarnya. Jadi tidak kelewat kekencangan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman logikakan sendiri, misalnya baut, waduh ini kencangnya kurang nggak nih, kurang kenceng nggak nih, ataupun masih kendor nggak nih. Nah, itu bisa diatasi dengan sebuah alat yang bernama kunci momen. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, ini kita beli dengan merek Laconi Pro ya guys ya. Nah, ini dengan ukuran yang 60 sampai 330 nm. Nah, karena kita jatuh pilihan ke merek ini selain harga yang bisa dibilang masih murah ya ataupun rendah dibanding dengan merek-merek yang ternama, itu sudah di atas angka 1 jutaan ya teman-teman. Kita beli kunci ini sebenarnya bukan untuk keseharian ya guys ya, jadi hanya untuk pengukuran impact range yang sudah kita upgrade. Nah, karena banyak sekali di kolom komentar ataupun di WhatsApp yang bertanya, "Bang, ukur dengan kunci momen dong, kunci torsi, jadi kenaikannya itu berapa agar lebih akurat lagi." Nah, makanya ini kita sediakan. Dan next video mungkin setelah ada impact yang kita upgrade, nanti akan kita uji coba ya kenaikan torsinya itu berapa nm ya guys ya. Nah, makanya kita jatuh ke pilihan di merek Laconi Pro karena harganya masih kejangkau ya teman-teman ya. Karena buat apa juga kita beli yang terlalu mahal, fungsinya juga kita nggak buat keseharian ataupun nggak buat kerja keras setiap hari ya, jadi hanya untuk pengukuran saja. Nah, jadi sebagai perbandingan kita belum bisa membandingkan ini bagus nggak bang, merek ini bagus nggak. Nah, itu mohon maaf saya belum bisa jawab ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang lebih ahlinya yang bisa menjawab ini cocok nggak untuk keseharian di bengkel mobil ataupun untuk yang lainnya gitu ya. Mungkin kalau untuk teman-teman hanya penghobi ataupun ngoleksi, hanya kebutuhan untuk nggak setiap hari, itu masih bisa ya teman-teman ya. Yuk sekarang kita bongkar dulu bentuknya ataupun fisiknya seperti apa sih. Oke, sekarang kita lihat fisik boxnya dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk boxnya sendiri tuh kalau saya nilai seadanya lah ya, cukup ya, lumayan ya, seperti box-box ataupun alat dengan harga-harga yang relatif menengah ke bawah. Nah ya, oke, cuman ini ada emblem dari seperti plat ya. Oke, sekarang kita buka dulu deh alatnya. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau seperti yang sudah-sudah, nah kita harus lihat ini ada sertifikatnya enggak. Nah, ini ada sertifikat kalibrasi ya teman-teman. Jadi teman-teman yang bertanya, ini sudah dikalibrasi belum bang? Nah, ini sudah ada sertifikatnya ya. Meskipun kalibrasi ini tetap namanya sebuah alat, itu pasti ada selisih ya antara alat yang satu dengan yang merek lainnya. Nah, jadi itu setidaknya kan nilai ataupun nilai kepresisiannya itu 0, sekian lah gitu ya teman-teman, nggak terlalu banyak, jadi kita nggak usah hiraukan itu. Nah, sekarang langsung kita ke unitnya. Waduh, ini kalau yang hobi mancing gagal fokus ini
lihat gagang ya guys ya. Warnanya cakep, warnanya indah, warnanya good looking ya, dengan perpaduan warna silver, hitam, dan biru. Ini juga kalau nggak dipakai pun masih enak ya untuk dilihatnya ataupun dipandangnya. Nah, ini kepala soknya, mata soknya ukuran setengah ya, 1/2. Jadi ada juga yang ukuran macam-macam ya guys ya, ada yang 3/8 pun ada. Jadi tergantung teman-teman mau milihnya. Karena kalau untuk umum ya di bengkel-bengkel motor biasa kan kita menggunakan ukuran 1/2 ataupun setengah. Nah, ini cara masangnya. Ini sembari kita tekan. Kalau nggak ditekan nggak akan masuk ya, karena di sini ada sebuah gotri. Nah, kalau gini kan dia tenggelam. Nah, udah langsung ngancing dia. Kita lepas, tekan lagi, baru bisa lepas. Nah, di bagian gagangnya ini ataupun handle-nya, nah ini ada ukuran-ukurannya guys ya. Nah, ini dari yang paling rendah 60 nm. Nah, ini cara menggunakannya, ini kita tekan penguncinya. Karena kalau ini nggak kita tekan nggak akan muter. Ini kita tekan, nah ini bisa muter. Nah, ini kita lihat dulu biar lebih jelas. Nah, ini ada di 60 nm ya, 60, yang terakhir 330. Nah, untuk ukurannya sendiri ini hanya ada satuan nm. Nah, kalau kita perhatikan untuk kunci torsi ataupun kunci momen yang merek-merek lainnya kan macam-macam ya satuan ukurannya. Kalau ini hanya ada nm. Nah, jadi perlu diperhatikan juga, perlu dibuat referensi teman-teman juga dalam pemilihan bagus mana sih kunci torsi yang akan kita pilih. Jadi kita butuh satuan yang mana gitu ya. Jadi kan ada juga yang kurang paham juga gitu ya, kilogram mungkin ya. Nah, itu juga kan ada, kalau ini hanya nm. Nah, jadi untuk perpindahannya itu senilai 15 nm, dari 60 ke 75 jaraknya 15 nm dan diukur dari sini. Nah, ini kan 75 ke 90. 90 tambah 15 105. 105 tambah 15 120. Nah, gitu ya. Jadi pergeseran ini senilai 15 nm. Nah, misal kita butuh torsi 70 deh ataupun 65. Nah, ini kita tempatkan dulu di 60 ya. Jadi angka 0 ini harus sejajar dengan garis ini. Nah, ini kita putar dulu mendekati 60 lah intinya. Ini kita putar ya. Nah, di sini guys. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, karena kalau kita putar lagi dia sudah melewati 60. Tuh 60-nya udah nggak ada, udah nggak kelihatan, malah ke 70, ke 75 ya. Tuh. Oke, kita balikan lagi. Nah, ini 60. Tuh, ini garis 60-nya ya di sini. Dan ini titik nolnya garis lurus dengan garis yang ada di tengah sini. Nah, misalnya kita membutuhkan ukuran dengan nilai nm-nya 70, berarti kan kita tambahkan dulu 10 nm ya. 10 berarti kita putar lagi. Nah, di sini. Nah, ini 10,5 malahan. Ataupun 69 deh, 69 di sini berarti. Tuh ya, pasnya di sini. Jadi 9 ini harus sejajar dengan garis ini. Gitu ya, paham ya. Jadi kalau kita mau terus mentokin, kita mau milih misalnya di 150 nm. Nah, ini kita putar aja dulu. Titik nolnya kita deketin sini deh ya biar lebih mudah. Nah, mana 150. Masih kurang. Nah, di sini. Nah, ini 150 ya teman-teman ya. Tuh di 150 nm. Tuh, jadi kalau kita naikkan 15 nm lagi ke 165. Coba. Tuh udah di 165 ya. Tuh. Oke, jelas ya, paham ya. Dan sekali lagi catatan, ini hanya ada satuan nm di kunci torsi Lakoni ini. Nah, karena biasanya kan banyak satuannya di sini teman-teman. Nah, ini buat pertimbangan teman-teman juga ataupun referensi untuk mencari-cari kunci torsi yang sekiranya harganya menengah ke bawah lah guys ya. Oke, mungkin itu aja sih, nggak ada yang spesial. Cuman gagal fokus aja di warnanya guys ya. Cukup indah sekali, cukup cakep sih.
Ini nggak kita apa-apain juga, kita geletakin seperti ini. Oh, sedap dipandang ya. Intinya kembali lagi ada harga, ada rupa ya teman-teman ya, ada harga dan ada kualitas tentunya. Jadi teman-teman bisa bandingkan sendiri ataupun cari referensi dengan merek-merek yang lain. Nah, jadi karena kita pemakaiannya hanya untuk tester bor ataupun baut menggunakan impact quartz yang sudah kita upgrade, dan ini udah kita buat sih ya. Nah, mur-mur yang sudah kita alas seperti ini guys. Nah, sekarang coba kita aplikasikan kunci torsinya ataupun kunci momennya untuk pengencangan di mur ini. Nah, ini mur nomor 30 ya, kita gunakan mata sok 30 dengan diameter bautnya ataupun AC ini 20 mili. Dan ada satu lagi, ini menggunakan kunci sok mata 24 dengan diameter asnya itu 16 mili guys ya. Nah, jadi ini sama dengan diameter as pada roda-roda belakang motor matic. Nah, itu sama 16 mili. Ya 16 mili kalau tidak salah. Kuncinya pun sama ya, 24 ya. Oke, sekarang kita coba si kunci momennya ini berfungsinya seperti apa guys ya. Oke, jadi jangan hiraukan backgroundnya guys ya, karena kita nggak punya background yang good looking lah. Jadi berantakan namanya di bengkel ya. Oke, kita gunakan mata sok yang ukuran 30 aja yang saya bilang tadi untuk mur yang besar, yang paling besar. Nah, kita mau set di angka yang kecil aja deh, jadi ini hanya untuk syarat aja guys ya. Di berapa ya, terlihat nggak? Nah, kita set di nilai 180 nm aja ya. Terlihat nggak ya? Nah, 180 nm. Oh, 165 aja deh biar mudah. Nah, mungkin di sini ya. Nah, jadi nanti kalau memang dia sudah di angka yang diinginkan di 165 nm, dia akan seperti ada bunyi klik gitu ya. Nah, sekarang kita coba kencengin. Untuk pengencangan ke arah sisi sebelah sini ya, pencetannya ataupun tuasnya. Yuk. Ini aja ya. Kita kencangkan. Nah, dia udah ada bunyi seperti ini, berarti sudah sesuai dengan angka yang kita inginkan. Coba kita tes lagi. Nah, dia udah ada seperti ini, berarti memang sudah di angka 106 berapa tadi ya, 165 nm ya teman-teman ya. Nah, di 165 nm. Aduh, jadi mohon maaf lah kalau tidak jelas ya. Nah, ini agak ribet emang lokasinya guys ya. Oke, mungkin itu aja sih untuk percobaannya. Mungkin kita lihat kapasitas si kunci momen ini ketika nanti akan kita update video selanjutnya di pengetesan impact quartz yang sudah kita gulung ulang ataupun kita upgrade lagi guys ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita jelaskan ya, dan mohon maaf kita nggak bisa menjelaskan secara detail ataupun lebih rinci karena mohon maaf sekali lagi kita belum punya perbandingan dan jam terbang kita dengan kunci momen ataupun kunci torsi pun nggak banyak. Jadi intinya kita hanya sedikit bercerita ke teman-teman, ada kunci torsi yang maksimal di 330 nm yang harganya relatif menengah ke bawah lah. Jadi teman-teman bisa cek sendiri di online shop berapa harganya dan bandingkan dengan kunci-kunci yang sudah bermerek. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi dan kembali lagi lah intinya ke zaman sekarang ya, ada harga, ada rupa, ada harga dan ada kualitas. Jadi teman-teman gak usah terlalu berharap yang lebih. Nah, jadi patokannya dari harga aja deh. Jadi secara naluri pun, secara feeling kita sudah bisa menebak nih, oh kemampuannya sekian, daya tahannya sekian gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel Hobi Teknik, dukung channel ini ya guys ya supaya lebih berkembang lagi, dan mudah-mudahan dan saya berharap setidaknya setiap video yang kita upload ini bermanfaat lah buat teman-teman semua ya. Meskipun kita menjelaskan dengan cara seadanya, merekam dengan cara seadanya, nggak ada yang spesial, nggak ada yang kita siapkan,
background pun berantakan ya, tuh lihat aja tuh kompresor motor tuh ya. Jadi seadanya, intinya informasi yang kita berikan bermanfaat lah buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, ditunggu subscribe-nya dan jangan lupa juga dan klik yang notifikasi semua, jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ya. Dan mudah-mudahan setiap video yang kita upload itu 1, 2, 3 orang itu bermanfaat. Alangkah bahagianya hati kita ya teman-teman. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.